Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun... The Pancasila. Panca means five, Sila means principle. Halo semua, kami di sini bakal mewawancarai Prof. Purnomo Yuskiantoro dan saya Kevin Basaru Putra Yuskiantoro. Saya Rafael Narendra Pramudia Satrio. Dan saya Jonathan Sutaputra. Prof. Pur bisa perkenalan dulu kepada para audiens. Saya Purnomo Yuskiantoro. Pada saat ini saya adalah penasihat Presiden Republik Indonesia, khusus untuk bidang energi. Tetapi saya juga ada Purnomo Yuskiantoro Center, PYC. Terima kasih. Oke, jadi di sini kami bakal berdiskusi lah ibaratnya terkait dengan demokrasi Indonesia saat ini. Dan berdasarkan latar belakang Prof. Pur, di mana udah berpengalaman banget dengan berbagai pemerintahan sebelumnya sejak tahun 90-an sampai sekarang ya. Jadi kami mau mengetahui aja dari Prof. Pur sendiri, menurut Prof. Pur, demokrasi Indonesia saat ini tuh bagaimana kondisinya? Ya. Demokrasi Indonesia pada saat ini tuh sedang berjalan menuju kepada kesempurnaan demokrasi. Memang masih diperlukan tahapan-tahapan yang terus kita dorong agar demokrasi kita itu cukup sempurna, baik, dan itu bisa menjadikan kenikmatan bagi seluruh warga negara Indonesia. Jadi pada waktu era Orde Baru, waktu itu kita hanya terdiri dari 3 partai politik. Tapi sekarang itu udah cukup banyak partai politik, dan tentu ini akan memberikan ruang bagi satu kompetisi yang cukup sehat untuk menuju kepada demokratisasi. Jadi kalau kita bicara demokratisasi, kita bicara yang disebut dengan trias politika. Trias politika itu ada eksekutif, pemerintah, ada legislatif, DPR, dan ada yudikatif. Itu adalah unsur kehakiman. Nah, kita berharap bahwa tiga-tiganya ini akan terus dapat berkembang dari waktu ke waktu dengan baik untuk dapat mendukung proses demokratisasi di Indonesia. Oke, tadi Prof. Pur menyinggung bahwa demokrasi kita tuh masih dalam proses penyempurnaan. Boleh dijelaskan kenapa belum mencapai kesempurnaan itu? Yang paling penting di dalam prinsip demokratisasi, ya, di dalam perjalanannya, itu adalah indeks pembangunan manusia Indonesia. Indeks pembangunan manusia Indonesia itu terdiri dari 3 ukurannya. 1 yaitu angka harapan hidup. Sekarang itu harapan hidup bangsa Indonesia itu udah rata-rata 70 tahun. Ya, sudah lebih lama. Kedua adalah income per kapita. Income per kapita kita itu masih di bawah $5.000 per tahun. Jadi kita masih berada di middle income trap. Kita berharap dengan pertumbuhan ekonomi yang baik nantinya kita akan lebih cepat untuk meninggalkan middle income trap dan kita menuju kepada negara maju, negara yang menikmati industrialisasi. Yang ketiga, yang terpenting, yaitu faktor pendidikan. Ternyata dari ketiga faktor tadi, faktor yang pertama tadi angka harapan hidup, lalu income per kapita, pendidikan paling rendah di Indonesia.
pendidikan paling rendah rata-rata sekarang itu hampir kurang dari 10 tahun. Rata-rata pendidikan yang dinikmati oleh bangsa Indonesia. Mohon jangan melihat apa yang terjadi di Jakarta, di Jawa, tetapi juga melihat apa yang terjadi di pelosok-pelosok tanah air di mana mereka belum menikmati pendidikan. Jadi pendidikan ini penting sekali. Pendidikan adalah sesuatu yang penting di dalam proses menuju demokratisasi di Indonesia. Oke. Tadi Prof pun menyinggung tentang pendidikan ya. Tapi saya juga mau menambahkan kalau misalnya demokrasi itu juga menyinggung terkait dengan kebebasan berpendapat. Dari Prof pun sendiri, sekarang Indonesia itu menyinggung terkait kebebasan pendapat itu oleh rakyat dan juga keberadaan elit politik. Dari Prof pun tanggapannya gimana? Jadi tadi kebebasan berpendapat itu memang baik. Tetapi kebebasan yang berpendapat ini kalau itu dibuka cukup lebar dan kemudian masyarakat yang belum berpendidikan ini kemudian menerima penjelasan yang tentu mereka karena pendidikannya juga masih kurang, mereka akan bisa menangkap sesuatu yang mungkin tidak sepenuhnya benar. Saling Jadi ya, the truth story artinya kadang-kadang sesuatu yang tidak benar bisa dianggap benar. Karena apa? Karena memang latar belakang masyarakat yang belum mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup baik. Jadi proses demokratisasi berjalan, tetapi juga pendidikan itu harus juga berjalan dengan baik. Karena dengan masyarakat kita, rakyat kita mendapatkan pendidikan yang cukup baik, mereka akan bisa merasakan proses demokratisasi ini dengan benar, seperti suatu kebebasan berpendapat. Oh, ini kebebasan berpendapat ini tidak benar, atau ini benar, atau ini setengah benar. Nah, itu semua bisa disaring kalau kita mempunyai latar belakang pendidikan yang baik. Kalau kita nggak punya latar pendidikan yang baik, kita ikut-ikut saja nanti. Dan itu memang kita mesti hati-hati. Jadi harus diimbangi antara proses demokratisasi dengan proses untuk meningkatkan pendidikan. Oke, jadi pendidikan itu memang sangat penting ya, Prof Pur. Terutama untuk bisa menyempurnakan demokrasi kita ini sekarang. Oke, sekarang mungkin kita lanjut ke bagaimana demokrasi kita itu diselenggarakan. Salah satunya melewati pemilu ya, pemilihan umum. Menurut Prof Pur, pemilu kita saat ini, contohnya seperti yang kemarin pemilihan presiden itu, udah sempurna atau masih ada kendala-kendala tertentu? Selalu di dalam proses pemilihan umum, ya, apakah itu memilih pimpinan nasional, apa itu memilih gubernur, apa itu memilih bupati dan wali kota, itu ada satu proses di mana proses ini secara teoritis itu bagus, de jure, dasolen, normatif, itu sesuatu yang bagus. Tetapi karena tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang belum begitu siap untuk berdemokrasi, sehingga dengan mudah mereka bisa kemudian dibujuin, tidak berdasarkan hati nuraninya. Jadi ya mungkin karena tarik menarik dari dorongan-dorongan yang mungkin tidak sepenuhnya benar, mereka akhirnya memilih yang tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Akhirnya proses demokratisasi ini tidak sepenuhnya merefleksikan kehendak rakyat, tetapi sesuatu yang mungkin dia itu hasil dari bujuan-bujuan yang mungkin belum pas. Tadi Prof pun nyinggung bujukan itu ya. Nah, itu bisa salah satunya dalam bentuk politik uang,
Papua. Nah itu kira-kira bisa menjadi ancaman yang besar nggak terhadap keberadaan demokrasi kita untuk masa depan? Mungkin bisa saja terjadi dengan politik uang, ya. Tetapi semakin nanti tingkat pendidikan kita meningkat dari waktu ke waktu, generasi muda Gen Z ya sudah punya pendidikan, mereka sudah tahu, oh ini penilaiannya begini, sesuai hati nurani saya, dan ini tidak benar, ini yang benar. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, mereka bisa berpikir lebih baik, dan kemudian kalau itu melanda di seluruh masyarakat Indonesia, terutama Gen Z yang akan meningkat ini nanti dari waktu ke waktu, maka itu akan membantu proses demokratisasi. Jadi kata kuncinya adalah pendidikan ini harus terus kita tingkatkan dan kita sebarluaskan sehingga 270 juta rakyat kita sekarang punya, itu dia benar-benar ya bisa berpikir secara benar dalam arti kata karena punya latar belakang pendidikan yang benar. Jadi balik lagi ke pendidikan ya. Oke. Baik, terima kasih Kevin. Jadi Kevin sempat menyinggung bagaimana kondisi demokrasi sekarang di Indonesia dan bagaimana contoh konkret dari pemilu sekarang dan hubungannya dengan pendidikan. Sekarang saya ingin menyinggung kembali bagaimana demokrasi secara konkret itu seharusnya melibatkan rakyat. Maka menurut Prof. Purnomo, sejauh mana rakyat benar-benar dilibatkan dalam pembuatan kebijakan publik? Ya, jadi kalau di dalam proses pemilihannya itu sudah jelas bagian dari suatu proses demokratisasi. Nah, tapi setelah itu nanti berjalan, tentu yang dipilih oleh rakyat itu sebagian akan menjadi anggota parlemen. Yang saya katakan tadi legislatif, ya. Ingat tadi saya katakan ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Nah, dalam perjalanannya, tentu yang ada di pemerintahan ini eksekutif harus bekerja sama dengan legislatif dan dengan yudikatif. Tentu kita berharap dalam prosesnya nanti itu cukup baik. Tetapi proses ini akan berjalan baik apabila mereka-mereka yang mendapatkan tanggung jawab amanah untuk melaksanakan eksekutif, untuk melaksanakan legislatif, untuk melaksanakan yudikatif, itu dia punya latar belakang yang kuat dan terutama didukung oleh pendidikan. Jadi pendidikan pegang kata kunci yang penting sekali di dalam proses demokratisasi. Sehingga dengan pendidikan itu bisa membuka lebar-lebar adanya proses-proses demokratisasi, proses penetapan kebijakan, karena kemudian mereka-mereka yang terlibat bisa berpikir kritis. Karena apa? Karena mereka punya latar belakang pendidikan yang bagus. Dalam konteks itu pula di mana rakyat itu terlibat dalam demokrasi di Indonesia, menurut Prof. Purnomo sendiri sebagai sosok yang memahami nih aspek keamanan nasional dan stabilitas politik, bagaimana tanggapan Prof. Purnomo terhadap meningkatnya pembatasan kebebasan sipil akhir-akhir ini, terutama jika dikaitkan dengan pentingnya partisipasi publik dalam demokrasi di Indonesia? Ya, saya belum melihat bahwa akan sudah ada pembatasan dari kebebasan berpendapat, ya. Tapi memang kebebasan berpendapat itu memang ada batasnya. Jadi tidak bisa kita terbuka begitu saja menyampaikan pendapat yang mungkin tidak benar sama sekali. Jadi dan di situ diperlukan sikap yang kritis. Sikap yang kritis itu bisa terwujud, bisa terjadi kalau sikap ini datang dari mereka yang berpendidikan. Gitu. Jadi saya ingin selalu menekankan betapa pentingnya memang pendidikan ini bagi proses demokratisasi. Apakah itu pada waktu proses pemilihan pimpinan nasional, pimpinan
daerah, provinsi atau pemimpinan daerah, kabupaten dan kota madya. Ya, jadi itu penting. Jadi menurut saya masih seperti tadi saya kembalikan, kita dorong agar indeks pembangunan manusia Indonesia itu meningkat, terutama yang dari bawah ini, pendidikan itu bisa kita dongkrak ke atas agar rakyat yang menikmati pendidikan itu lebih lama lagi, tidak hanya di level sekitar 10 tahun dan lain sebagainya. Baik, jadi kebebasan sipil di mana keterlibatan rakyat itu juga sangat dipengaruhi oleh peran media, Prof. Jadi menurut Prof Purnomo, apakah media kita saat ini masih mampu menjalankan fungsi kontrol sosial yang sehat jika dibandingkan dengan periode ketika Prof Purnomo masih menjabat di Kanit Kabinet? Saya menjabat di pemerintahan 7 presiden, sejak Pak Harto, sejak Pak Habibie, sejak Gus Dur, sejak Bu Mega, sejak SBY, sejak Pak Jokowi dan sekarang Pak Prabowo. Begitu. Menjabat atau mengabdi di pemerintahan. Dalam perjalanannya memang itu naik dan turun perjalanannya. Ya. Tapi yang jelas kita punya nawa itu, kita punya keinginan untuk tetap maju, untuk tetap mencapai cita-cita kita. Ya, itu tahun 2045. Kenapa tahun 2045 sebagai Indonesia Emas? Karena tahun 2045 nanti kita 100 tahun merayakan kemerdekaan kita. Dengan 100 tahun kita merayakan kemerdekaan, kita berharap bahwa yang kita cita-citakan, kebebasan berpendapat, kemudian juga proses demokratisasi itu berjalan baik. Kenapa? Karena itu ditunjang oleh indeks pembangunan manusia Indonesia yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Oke, jadi setelah menyinggung berbagai persoalan seperti politik uang dan tingkat pendidikan di Indonesia, bagaimana demokrasi itu berbanding lurus dengan pendidikan. Dengan persoalan tersebut, menurut Prof Purnomo sendiri, reformasi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kembali demokrasi Indonesia selain pendidikan, Prof? Selain pendidikan, itu memang yang harus ditingkatkan kesadaran masyarakat bahwa proses demokratisasi itu jangan disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan sesaat, untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya itu adalah egoisme sektoral. Jadi proses demokratisasi ini harus ditempatkan pada tempat yang betul. Tidak karena for the sake of democratization, tidak hanya karena kita pegang proses demokratisasi, tapi itu tidak berjalan dengan baik. Jadi yes, kita setuju proses demokratisasi. Yes, kita setuju proses demokrasi harus dijalankan dengan baik. Yes, kita setuju proses demokratisasi ini menghasilkan sesuai dengan keinginan rakyat. Tapi tidak dengan keinginan tertentu yang mungkin itu tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Selanjutnya, pertanyaan dari Jelas. Oke, terima kasih Dio dan Kevin. Selanjutnya, saya ingin menyinggung kembali tadi Profesor Purnomo sempat menyinggung bagaimana Indonesia ini sedang menuju ke Indonesia Emas pada tahun 2045. Dan tentunya pada masa-masa ini generasi muda itu memainkan peran yang penting sebagai penggerak dan juga partisipan aktif di Indonesia Emas nanti. Menurut Prof Purnomo sendiri, bagaimana sih relevansi ataupun peran generasi muda dalam demokrasi untuk menunjang Indonesia Emas 2045 nanti? Sangat penting sekali, sangat penting sekali. Karena kalau kita lihat nanti ya, mereka-mereka yang pada usia lanjut itu kan sudah fading out. Nah, generasi muda tentu akan meningkat ya peranannya, terutama yang sekarang
berumur 15 tahun sampai 60 tahun, 50 tahun ya, itu akan memegang peranan nanti. Sehingga disitulah sebetulnya kata kuncinya. Karena kalau kita bicara 2045 berarti kan 20 tahun lagi kan. Betul. Kalau 20 tahun lagi, maka seperti generasi kami, ya, generasi 70-an udah umurnya 90 tahun. Tapi kan generasi anak-anak ini kan nanti akan tampil nanti kan. Yang pada waktu itu umurnya kan 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun, dan itu akan memegang tampuk kepemimpinan di Republik ini. Nah, kalau mereka dibekali dengan pendidikan yang kuat, mereka dibekali dengan nuansa perspektif yang luas sekali, maka saya yakin Indonesia emas akan dapat dicapai dengan baik. Oke, terima kasih Prof. Jadi kembali lagi, salah satu aspek yang paling penting memang pendidikan ya Prof. Dan sekarang saya ingin menanya sedikit tentang opini Prof. Kalau misalkan Prof Purnomo bisa mengubah satu hal secara umum di Indonesia untuk memajukan sistem demokrasi menuju Indonesia emas nanti, menurut Prof langkah apa yang paling tepat untuk diambil di pemerintahan Indonesia saat ini? Jadi kalau kita ingin melihat pemerintahan, memang ada beberapa hal yang penting. Satu adalah kerjasama di antara para pemangku kepentingan. Nah, biasanya itu kita sebut dengan pentahelix. Jadi kayak kalau orang main sepak bola itu adalah total football. Total football itu ya berbagai pemainnya bersama-sama. Total football ya. Apa aja? Pemerintah. Satu. Kedua, akademisi. Mereka berada di dunia pendidikan. Ketiga, swasta. Itu harus juga bersama-sama. Keempat, itu adalah masyarakat. Masyarakat harus ikut serta di situ. Kelima adalah NGO, non-government organization. Itu penting sekali. Karena pandangan pentahelix ini kalau bisa bersatu, kalau bisa bersama-sama untuk menuju satu tujuan, saya kira itu cukup baik. Sekarang dibayangkan saja, kalian semua kalau kompak gitu ya, menuju ke suatu titik kan bisa berhasil. Tapi kalau kalian tidak kompak, satu ke kanan, satu ke kiri, satu ke belakang, kan jadinya kan nggak bisa mencapai tujuannya itu. Jadi kata kuncinya pentahelix ini, pemangku kepentingan, stakeholders, itu harus bersama-sama untuk mencapai tujuan target yang sudah ditetapkan sehingga 2045 itu bisa kecapai Indonesia Mas. Berarti untuk meluruskan supaya semua pemegang kepentingan itu memiliki satu tujuan yang sama ya Prof? Ya. Oke. Dan dilaksanakan. Jadi tidak hanya punya tujuan, mungkin semua orang punya tujuan 2045 itu penting. Yes, tapi harus kita bersama-sama melaksanakan. Kompak lah. Ya kayak kalian lah, anak-anak muda. Kalau bermain sepak bola kan harus kompak nih. Ya, satu untuk menang. Jadi ada tujuan akhir, ends. Lalu ada lagi inputnya. Lalu juga ada lagi caranya. Jadi kalau cita-cita 2045 itu sudah ada di sana, Indonesia Emas. Kemudian kalian sebagai generasi muda ya, dengan bekal sumber daya manusia, tapi bukan hanya human resources tapi juga human capital. Human capital itu human resources tapi yang punya bobot. Oh, ini orang anak ini punya latar belakang pendidikan cukup bagus, dia pengen mati buat bangsa dan negara dan sebagainya, dan caranya. Jadi apa itu N tujuannya, W caranya, dan kemudian inputnya.
Oke Prof, terima kasih. Sekarang mungkin sedikit pertanyaan reflektif ya dari berbagai hal yang sudah kita bahas di perbincangan hari ini. Menurut Prof Purnomo sendiri, apakah demokrasi itu masih menjadi sistem yang terbaik di Indonesia, terutama demokrasi yang kita gunakan saat ini? Ya, jadi sistem yang terbaik di Indonesia itu yang memutuskan, menentukan itu ya rakyat Indonesia sendiri. Sistem demokrasi yang seperti apa. Nah, di dalam sistem demokrasi kita yang penting itu geopolitiknya itu ada 4. Pegang teguh Pancasila, pegang teguh Undang-Undang Dasar 45, pegang teguh NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pegang teguh Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Kita beragam-ragam, tapi kita satu. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka saya kira arah menuju ke Indonesia emas itu akan bisa dicapai. Tapi tidak hanya konsepnya, tetapi juga aktualisasinya. Jadi tidak hanya konsepnya, tapi juga ke aktualisasi. Apa yang dilakukan, apa yang diwujudkan. Berarti kembali lagi ke bagaimana kita semua punya prinsip yang kita pegang teguh, tapi juga kita harus punya keinginan untuk merealisasikan tujuan itu. Merealisasikan, mewujudkan, mengaktualisasikan, mengimplementasikan. Oke, Prof. Terakhir, tadi kita sudah membahas bagaimana peran generasi muda itu kan sangat penting menurut Prof juga kan. Dan di sini kami semua sebagai generasi muda mungkin ingin meminta pesan dan kesan dari Profesor Purnomo bagi kami masyarakat dan generasi muda agar tetap kritis dan optimis terhadap demokrasi di Indonesia. Satu pesan saya, belajar sebagai generasi muda. Kalau saya jadi pelajar, saya jadi pelajar yang baik. Kalau saya jadi mahasiswa, saya jadi mahasiswa yang baik. Kalau saya ingin nantinya maju menjadi profesi saya akan menjadi profesi saya. Do the best for the country. Jadi ada satu hal yang bagus sekali. Yang pertama itu adalah teorinya Sun Tzu. Sun Tzu itu bilang gini, kenalilah diri kamu dan kenalilah lingkungan kamu. Dan kalau kamu kenal diri kamu, kenal lingkungan kamu, maka ini yang terbaik. Kedua, perkataan dari John F. Kennedy. Udah tahu belum? John F. Kennedy dulu itu presiden Amerika. Jadi kalau di antar kalian nanti ada yang bisa lewat ke Washington, di makam Arlington, itu Taman Pahlawan Arlington, itu ada makamnya John F. Kennedy, itu tertulis kata-kata. Don't ask what the country can do for you. Jangan selalu tanya apa yang negara ini bisa dilakukan untuk kalian. But ask yourself. Ask yourself, what can you do for the country? Tanya pada diri kamu, apa yang bisa kamu lakukan untuk negara. Jadi jangan tanya, aduh gimana ya, kok aku nih harusnya dapat makan gratis, kok gak dapat. Don't say that, but ask what I can do for the country. Belajar. Kalau aku jadi pelajar, aku jadi mahasiswa, aku harus belajar keras. Kalau aku jadi profesional nanti, aku belajar keras. Kalau aku jadi dokter nanti, aku jadi dokter yang terbaik. Kalau aku jadi insinyur, aku jadi insinyur yang terbaik. Kalau aku jadi apapun, aku akan melakukan yang terbaik. That is John F. Kennedy's message. That's very good. Ya, berarti yang penting kita sebagai generasi muda itu harus melakukan yang terbaik supaya kita bisa memajukan demokrasi Indonesia dan juga ya kehidupan kita di masa depan. Oke. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih Prof Purnomo atas waktunya. Belajar. Terima kasih, semoga bisa berjumpa di lain waktu. Ya. Selamat ya. Jadilah pelajar yang baik. Terima kasih, Prof. Sure.